Ia masih berharap Yongmi kembali seperti dulu. Namun Yongmi sudah terpikat oleh Yongchul. Ia pun meninggalkan Wujin begitu saja. Di momen itu, Wujin semakin teringat pada Sunmi. Ia merasa keadaan di masa lalu seolah-olah berbalik kepadanya. Wujin kembali ke ruangannya. Sambil menghisap rokok, sebuah kenangan pun terputar. Saat itu, Sunmi bertengkar dengan Yongmi. Sunmi berkata bahwa Yongmi sudah melakukan kejahatan, namun di situ Wujin bela Yongmi. Tidak heran karena penampilan Yongmi memang jauh lebih cantik di masa lalu. Sekarang Wujin sudah mulai menyadari kesalahannya. Namun yang ia sesalkan ternyata bukanlah pengkhianatan Yongmi, tetapi sikapnya pada Sunmi dulu. Dengan wajah putus asa, pria itu berkata, "Kenapa saat itu aku tidak percaya pada Sunmi?" Kabar buruk datang untuk teman-teman Sunmi. Perusahaan mengalami penurunan pemasukan yang mengharuskan Yongchul membuat kebijakan untuk menggantikan para karyawan dengan pekerja freelancer. Hal ini mengakibatkan banyak karyawan mengalami PHK. Sunmi yang tidak mengerti situasi perusahaan merasa iba pada teman-temannya. Ia pun mendatangi Yongchul. Sunmi mengira Yongchul akan tunduk dengan perkataannya. Namun siapa sangka pria itu mampu mengutamakan logika dibandingkan perasaannya. Pada akhirnya Sunmi mengerti karakter Yongchul yang punya pendirian dan ternyata itulah yang membuat Sunmi mulai mengejar-ngejar Yongchul. Sampai malam hari, wanita itu bersikeras menemui Yongchul. Ia sendirian di tengah derasnya hujan. Beberapa waktu kemudian, Yongchul akhirnya datang. Ia langsung berjalan mendekati Sunmi. Namun sesudah bertemu Yongchul, Sunmi masih membahas masalah kebijakan perusahaan. Yongchul berkata, "Kamu pasti akan mengerti nanti. Ayo kita pergi dari sini." Mendengar itu, Sunmi sangat kesal. Ia akhirnya pergi sendiri sambil kehujanan. Ternyata Yongchul benar-benar tidak dikendalikan oleh cinta. Awalnya pria itu mau mengejar Sunmi, namun ia menahan diri dan sebagai bukti cintanya, Yongchul membiarkan dirinya juga kehujanan tanpa sepengetahuan Sunmi. Di tempat kerja, Yongchul mengumpulkan para karyawan lalu memberikan arahan supaya program yang akan diluncurkan benar-benar sukses. Ia berkata hanya ini satu-satunya harapan perusahaan. Setelah mengatakan itu, Yongchul menutupnya dengan memberi pujian bahwa kemajuan perusahaan sampai saat ini adalah berkat kerja keras mereka. Sunmi yang juga ada di sana terlihat mengabaikan Yongchul. Ia bahkan tidak menghormati Yongchul, padahal Yongchul adalah atasannya. Yang lebih parah, Sunmi berkata di depan para karyawan kalau Yongchul hanya menghabiskan banyak uang perusahaan. Saat mendengar itu, Yongchul hanya terdiam. Para karyawan pun ketakutan dan menegur Sunmi. Di sisi lain, Yongmi melihat hubungan Yongchul dan Sunmi yang mulai retak. Ia berpikir ini kesempatan untuknya. Karena sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi, Yongchul pun segera pergi dari situ. Rekan kerja Sunmi yang akan di-PHK kemudian mendekati Sunmi. Ia berkata, "Kamu tidak perlu bersikap seperti itu, meskipun kamu berusaha membelaku." Namun Sunmi menjawab, "Aku hanya marah dan belum bisa menerima kebijakan perusahaan." Beberapa saat kemudian, Yongmi mendatangi Sunmi. Ia berkata, "Apakah kamu ingin membanggakan diri karena dekat dengan Yongchul?" Sunmi bertanya, apa maksud perkataan itu. Yongmi pun menjelaskan seharusnya Sunmi tahu diri. Posisi Yongchul adalah seorang direktur. Tidak pantas seorang pegawai biasa bicara seperti yang Sunmi lakukan. Setelah mendengar itu, Sunmi langsung pergi dan tidak mau memperpanjang obrolannya. Namun, teman Sunmi yang lain mengatakan hal yang sama juga. Sayangnya, Sunmi masih egois dan tetap pada pendiriannya. Tiba-tiba, Yongchul datang lalu menarik Sunmi dengan paksa ke sebuah ruangan. Pria itu kemudian berkata, "Apakah kamu sengaja mempermalukan aku di depan para karyawan?" Sunmi akhirnya mengeluarkan isi hatinya yang penuh dengan kemarahan. Yongchul mulai lelah dan mau meninggalkan Sunmi, namun Sunmi belum selesai bicara. Sampai akhirnya Yongchul berkata, "Kamu terlalu idealis sampai melupakan realita kehidupan." Mendengar itu, Sunmi semakin marah lalu meninggalkan Yongchul. Yongchul sendiri hanya bisa menghela nafas. Di sisi lain, Yongmi dan Wujin kembali bertengkar. Saat terpojok, jurus andalan Yongmi adalah, "Ayo kita putus." Sementara itu, Wujin mulai berteriak, "Jika kita putus, aku yang akan melakukannya, bukan kamu." Pria itu akhirnya pergi. Namun kali ini berbeda. Yongmi ternyata sedih melihat sikap Wujin yang berubah. Ia melihat ke arah Wujin dengan mata yang berkaca-kaca, lalu menundukkan kepalanya. Sebelum memulai siaran, Yongmi berbincang-bincang dengan atasannya. Tiba-tiba Yongmi merasa perutnya sangat sakit.
Atasannya pun bertanya ada apa. Yongmi berkata tidak ada apa-apa. Setelah itu, Yongmi segera pergi ke toilet. Di sana rasa sakitnya semakin bertambah. Ia tidak tahu harus menghubungi siapa selain Wujin. Sayangnya, Wujin mengabaikan panggilan itu. Saat Yongmi merintih kesakitan, tiba-tiba Sunmi muncul. Ia mencoba membantunya. Tidak lama kemudian, Wujin juga muncul. Sunmi langsung berlari ke arah Wujin meminta bantuan. Namun Wujin yang melihat Yongmi kesakitan sama sekali tidak peduli. Pria itu asalnya mau pergi, namun hatinya tergerak dan mulai merasa kasihan. Wujin akhirnya membantu Yongmi. Sebelum pergi ke rumah sakit, Yongmi harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya, Yongmi melakukan siaran dengan pembawaan yang buruk. Semua pegawai pun khawatir dengan keadaan Yongmi. Setelah siaran selesai, Yongmi langsung terkapar tidak berdaya. Dengan cepat, Wujin membawa Yongmi ke rumah sakit. Selama perjalanan, wanita itu merintih kesakitan. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera melakukan tindakan. Wujin sendiri hanya termenung menunggu Yongmi. Tidak berselang lama, teman kerjanya datang untuk mengecek kondisi Yongmi. Wujin berkata dia sedang dioperasi. Setelah operasi selesai, Yongmi dibawa ke ruangannya. Wanita itu masih belum sadarkan diri. Saat melihat kondisi Yongmi, Wujin merasa prihatin lalu mengusap kepalanya. Saat tersadar, Yongmi tiba-tiba menangis. Ternyata ia merasa hidupnya selalu lebih buruk daripada Sunmi. Mendengar itu, Wujin menjawab dengan lembut. Ia berkata, kamu juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sunmi. Kamu harus menghargai semua yang kamu miliki. Perkataan Wujin membuat Yongmi merasa tenang. Ia berterima kasih karena Wujin selalu ada untuknya. Keesokan harinya, rekan kerja Yongmi datang menjenguk. Yongmi akhirnya berkata pada Wujin, apakah kamu bisa membiarkan kami bicara berdua? Ada hal yang ingin aku bicarakan. Setelah Wujin pergi, Yongmi meminta bantuan supaya posisinya sebagai penyiar tidak digantikan oleh Sunmi. Boleh siapa saja, asal jangan Sunmi. Di tempat kerja, Yongchul beserta orang-orangnya sedang sibuk mengurus perusahaan. Ia bahkan cuek pada Sunmi. Wanita itu masih marah, tapi melihat sikap Yongchul begitu, membuat Sunmi heran. Ia bahkan tidak sengaja menjatuhkan minumannya, namun Yongchul tetap tidak peduli. Sunmi benar-benar jengkel.